gitu. Saya juga sempat kaget. Begini Beb, coba Gus Tom ke Jakarta, timnya ajak sini makan bakso, saya laporin balik nanti rombongannya. Oh berarti antum kenal sama Ragil, gitu. Beb? Ya saya. Lah antum Ragil kan? Luan nih. Enggak, betul. Wallah balasik. Allah ya kali. Habib Husin, itu Lama kemarin cerita ketemu jenengan jauh, aktif itu Habib Husin. Ragil. Kok di-mute sih? Gini loh, kayak kasus di Kumitir Mojokerto. Ya, Kok pakai kan Husin itu Abdul sudah ini apa ini? Husin Abdul ini. Ya, emang saya Husin bin Abdullah. Tabayun. Masya Allah. Habib Abdullah itu putra Habib Saleh. Gus Tom, sampean Iya, itu kalau betul. lagi dalam investigasi jangan rame di medsos, akhirnya menjadi fitnah orang di Oh di tidak, luar bos. menyebar. Tidak. Kalau masih Tidak, investigasi bos. Kalau yang ditunggu sampai dikomentar hasilnya itu, pasti. Nun sewu. Saya nggak menangani yang Gus Adam, apa yang ya? Ada Kumitir guru anak. itu Guru saya shot. ceritakan biar Ini nggak guru salah shot paham. anak. Siap. Yang di Kumitir itu Kumitir Mojokerto, bukan Kumitir yang di Jember. Yang 13 makam itu diratakan. Itu sesuai dengan keterangan tersangka dan tim atau yang membuat itu awalnya menemukan gigi. Jadi istilahnya menyepi lah di situ ya. Yang namanya Habib Soleh itu kan gitu. Menyepi menemukan gigi satu, terus ngomong pada warga, ini gigi leluhur saya. Warga itu percaya dan Gus Nudon akhirnya silakan kalau itu gigi leluhur sampean sama kuburkan di situ kan gitu. Awalnya satu jadi 13. Di situ itu dulunya punden, memang ada 2 makam. Nah, alhamdulillah setelah kejadian yang viral ini masyarakat mulai ada yang sadar kan gitu, ada yang protes. Di situ itu dulunya 2 makam kok diganti namanya, yang dulunya namanya Mbah Budiman dan Mbak Cogu diganti namanya Syekh Mustafa Cokro. Terus pelakunya siapa? Alba Alawi. Pelakunya siapa? Yang di Kumitir Mojokerto. Sampai Yang saya itu tadi. pelakunya enggak, di tangan polisi ada pelakunya enggak? Coba jangan dipiralin makamnya doang, pelakunya viralin. Pelakunya saya terangkan. Enggak, Bang En, ini statusnya masih saksi, saudaraku, masih saksi. Dalam penyelidikan itu kan Ya Balawi tak bukan bersalah. polisi, kalau udah ada pelakunya pasti tersangka dulu. enggak, Kalau Bang En, saya mau nanya ke Gus Tom ini, yang di Mojokerto itu siapa? Syekh Mustafa Cokro Alba Alawi, pokoknya salah seperti itu. Kalau sudah Alba Alawi itu sudah jelas sudah Framing sudah. pembohong. Bukan Tahu yang penting Iya, framing sudah. silsilah Kalau Mbak Alawi pasti ada nama itu. farmnya. Kalau Mbak Silsilah Alawi, nasabnya itu kalau Mbak boleh Alawi itu seperti pasti itu. ada farmnya kayak Aledrus, Asegaf atau ada dan lain sebagainya. Itu bukan pelaku Pak Alawi itu. nggak tahu, pokoknya dia ngaku Habib di waktu tabayun disaksikan Bambinsa dari kepolisian, kepala desa dan masyarakat. Suatu saat gini Beb, nanti gini suatu saat laporkan balik mereka yang itu. Kalau nggak Iya. Betul, silakan dilaporkan balik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau mendekat ke Mojokerto memberi bantuan kepada Habib Soleh, silakan. Gus Tom, bentar dulu Gus Tom. Antum pernah Ya, siap, baca siap. sejarahnya Wahabi enggak? Ya tahu lah, saya tahu. Gimana sejarahnya Wahabi itu? Ya Salafi Wahabi kan istilahnya tidak mempercayai itu kan itu. Enggak, sejarahnya. Sejarahnya menghancurkan situs-situs Islam. Salah Loh, lah satu iya, sejarahnya itu kan seperti itu karena tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Karena kalau mereka Ntar dulu saya jelasin. ya oke, siap. Yang menghancurkan 50 masjid bangunan daripada zamannya Rasulullah sampai Khalifah Umar bin Khattab sampai Khalifah Ali dari Pelapa Kurma itu dari kelompoknya Wahabi.
yang menghilangkan 5.000 makam para sahabat Nabi itu kelompoknya para Wahabi. Jadi tidak beda jauh di kelompoknya di Indonesia ini sekarang ada kelompok Wahabi yang mengatasnamakan cinta NKRI, cinta pribumi, beraninya cuma membabat makam gitu loh. Kalau saya itu meluruskan sejarah saya dari Arab Mataram. Sejarah Begini, Gustom. Kan ya, Apa Gustom? kita lawan siapapun gitu loh. Iya. Kenapa kau tidak digali itu Gustom? Kau tidak digali itu? Makanya yang digali. Kok nggak ada cacatnya kok digali? Kuras tenaga saja. Sekarang saya nanya digali. Sekarang saya nanya isinya, Gus. Sekarang saya nanya sama digali, tidak ada isinya. Coba nemu gigi plastik Dracula-Draculaan itu. Ntar dulu saya tanya sama Gustom. Hanya sekarang petilasan ya kerajaan yang nggak ada makamnya berani nggak kamu gali? Yang orang banyak ziarah, sana dari Jawa. Kalau gini loh teman-teman, semuanya itu harus investigasi yang benar, prosedural dulu, nggak asal bongkar. Ntar dulu. Begitu. Nah, kenapa Balawi yang dicurigai, sementara petilasan-petilasan dari banyak kerajaan yang nggak berani ke kalian bongkar? Karena namanya itu Bentar dulu. Kesalahannya cuma satu. Kesalahannya cuma satu, Gustom ini. Kesalahannya itu diakui dan diakui itu cuma satu kesalahannya. Dia saya mau mengatakan nanya pelakunya itu adalah Habib ya. Kamu katanya mau meluruskan sejarahnya. Enggak, mau nanya. Besarin layar gua. Ini loh, ini yang Gustom cari. Ini loh yang Gustom cari. Cie, jadi Raden Tumanggung. Jancuk, kau ini gara-gara Yai Muklis ini. Awur kamu tuh, Asapoli. Awur kamu, enggak cari. Enggak, Gustom. Itu surat jalan. Ya apa sih? Jalan untuk alap-alap Mataram. Surat jalan alap-alap Mataram. Biar kamu itu di. Kayak Gustom tuh gua tahu semua. Gustom, saya mau tanya. Jadi Syahid dia sekarang. Oh, Syahid. Gustom gali makam-makam tapi yang dituduh cuma Balawi dan sampai saat ini tidak ada. Tidak tuh, jangan salah paham. Nggak ada pelakunya. Jadi sebentar tuh dengarkan saya dulu. Setelah kita penelusuran tabayun itu dan semuanya itu juga terlibat kepala desanya dan sebagainya. Makanya itu saya bilang itu diproses masih saksi statusnya masih saksi karena itu pelakunya mana pelakunya kita nggak berusaha pelakunya. Enggak, apa namanya ini kalau itu sudah di ranah hukum sudah. Jangan di sini sudah Gustom. Itu di ranah hukum. Yang saya tanyakan ini masalah kontennya Gustom dan live-nya Gustom yang bahwasanya yang makam-makam palsu ini pelakunya adalah Ba'alawi. Bang Tir, jadi gini, Gustom itu jendak ngurus dulu yang penting viral, yang penting jadi YouTuber, yang jadi selebgram itu jendak ngurus, yang penting viral dulu, jadi selebgram, jadi YouTuber. Saya tanyakan ke Gustom, pernahkah Gustom itu nanya, misalkan si pelaku namanya Soleh, benarkah ini Habib? Kan seharusnya itu cara cross checknya itu sesuai KTP dan semuanya sesuai dengan tabayun. Itu kalau enggak, pertanyaan saya cuma simpel Gustom, jangan melebar. Pernahkah Gustom itu di Robito itu bukan di Jakarta aja, ada perwakilan. Saya tahu. Pernahkah nanya Raden Muhammad Suud? Masya Allah, Raden Muhammad Suud. Jancuk, sekolah isik talajan. Iki serius kita takon. Ini serius saya nanya ini, pernahkah Gustom itu nanya ke Robito si Fulan ini namanya Habib Soleh misalkan, itu memang terdaftar di Robito? Kan banyak sekarang itu yang bukan Habib ngaku Habib gitu loh. Nah makanya itu saudaraku, kan sesuai pengakuan dia itu kan gelak Habib kan gitu, Habib Soleh. Kalau memang dia itu membawa nama Ba'alawi, ya nama-nama Robito, silakan ikut juga turun di gelanggang untuk sebentar. Gustom jancuk kon. Kau kemarin bilang mau ngajakin aku ke sana kan, aku tungguin enggak datang enggak dijawab telepon. Atau yang mau ikut Yai tak suruh, aku enggak punya nomormu Yai saat itu, yang tak suruh Sherlock. Ditunggu-tungguin, ayo katanya mau bongkar makam bareng. Itu kalau anak ikut pasti kebongkar tuh, pasti kebongkar. Lambemu koyo ana meneh tak kandhani.
Ya interupsi dulu Beb, Gus Adam. Sebentar dulu. Sebelum saya turun, Gus Tom, ya, silakan kalau Anda mau meluruskan sejarah, cuman harus real, buktinya harus konkret. Siap. Ya, jangan asal bongkar. Ya, saya kemarin kepikiran Gus Tom, karena makamnya Habib Ali yang sepupu saya sudah ada informasi. Saya mikirnya gini, kalau setiap makam Habaib dicurigai dan dibongkar, bisa-bisa makam kakek saya juga nanti. Iya, hati-hati. Itu namanya Betul. Iya, kita seperti itu kan. Itu aja, terima kasih. Saya jelasin ya. Ini dalang Pak Alawisa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bentar, ini gua bongkar nih. Ini dalang Pak Alawisa si makam, namanya Sohibul Faroji, tapi gua manggil Sohibul Farji sih. Nah, dia ini adalah dalang Pak Alawisa si makam. Dia ngerjain itu jauh sebelum pandemi. Paham antum? Banyak ratusan makam yang dibikin sama dia ini. Sama juga si mulai Syarif tahun Tegal. 2018 lah. 2018 itu aktif-aktifnya. Jadi ini nih penengaku HP, penengaku Sayyid, tapi tidak diakui oleh Robito. Jadi kalau Anda menemukan ada makam-makam palsu yang dibalawikan, inilah orangnya. Nih Sohibul Farji sedang dicari, ini wanted. Enggak, yang tadi itu loh. Semoga Robito bisa menemukan, biar bisa membersihkan. Gustom, sampean kan sudah ketemu sama pelakunya kan pastian? Ya Nah, fotonya mana? Ya ada, ngapain tak bukan di sini. Bisa bangun orang marah pula. Kita cek ke Robito. Kita bantu cek kalau mending datang ke Polres Mojokerto, katanya juga ada begini maksud saya, maksud pertanyaan saya itu seperti ini. Sudah sampai ke atas ini dan naik. Bang En, pertanyaan saya Gus Tom ini begini lah maksud saya itu. Kalau Gus Tom itu belum memastikan Robito itu memang betul-betul Habib tertuduhnya itu, tolonglah jangan memframing bahwasanya si pemalsu makam ini adalah Habib atau Mbak Alawi. Kayak gitu, kan karena yang ada sebentar jangan dibantah Gus Tom. Sebentar dulu. Itu Habib Soleh namanya. Iya, sesuai sebentar pengakuan dulu. di balai desa, ya Allah. Begini Gus Tom, kalau di balai desa itu kan nggak tahu silsilahnya. Begitu Gus Tom. Kalau Gustom, lu tahu nggak di samping lu siapa itu Gustom? Di samping lu siapa itu? Itu kalau dibawa ke komisi 3 Gustom, lu itu kalau dibawa ke komisi 3, wah kelar hidup lo sama Enfriend tuh. Gak masalah, saya itu gak takut dengan siapapun dalam masalah pelurusan sejarah. Begini, nanti kita juga ditanya begini Gustom, kalau itu belum terverifikasi Gustom, maksud saya itu. Jangan ngancam-ngancam saya lah, gak suka saya kalau soal enggak mengancam. Siap kalau saya soal hukum. Siap, tapi gak berani ngajakin bongkar bareng-bareng. Enggak. Kalau anak itu nggak usah ngancam. Anak iku ya wis tak kokon DM kon, WA kon, Sherlock. Yo cok salah no aku ta. Gua tunggu sampai sore, sampai malam, ternyata besok sudah ada bongkar makam tanpa sepengetahuan gua. Beb Askoli. Beb, kalau Gustom ini gampang. Kalau cuman Gustom ini, anak suruh saudaranya dia yang ada di Balung, saudara dari kakeknya dia, pasti diem. Tapi sampai di tracking secara saya tahu semuanya. Terima kasih teman-teman. Wes tenang aja Gustom, lebih aku Gustom mau apa ya aku gak ngerti sampean. Saya terima kasih teman-temanku. Kabur kan? Jangan kabur kan? Ya, cukun lewat. Ya lewat jancuk. Ini teman-teman, kalau tim kami prosedural ya. Jadi mulai tingkat warga RT RW sampai kelurahan, setelah sampai kelurahan kita melibatkan kecamatan, Bambisa dan Polri baru. Jangan lama-lama dong, proses tuh langsung jadi ketahuan siapa dalangnya. Ternyata si bongkar makam itu loh, ngawur. Nih, Udin yang awal. Pokoknya yang jelas ya, profilnya Gustom ini Muhammad Suud ya, Muhammad Suud bin titik bin Hasan bin Umar. Waduh, cek lengkap rek. Udin yang awal namanya Awaludin, Udin yang akhir namanya Akhiruddin, Udin masuk makam namanya Syarifuddin, Udin pembekal nasab namanya Imaduddin. Ya, nomor nanti di kalau ada bukti-bukti lagi, sebenarnya kan
itu kan pengakuan dia itu sebagai bukti untuk teman-teman yang di Balawi. Sebenarnya itu kan bisa pengakuan dia tapi di share di YouTube, di share dong. Kawan-kawan, sekarang Bang En, Bang Atif, sekarang tanya antum yang doyan bongkar makam itu siapa sih? Enggak tahu. Enggak tahu tak? Nih, yang sering suka bongkar makam tuh Wahabi. Enggak, Gustom itu nyebut aku Wahabi. Gustom DM nomerin nang aku Gustom. DM nomerin nang aku. Engko tak telepon bareng Dek dulure Mbak sampean. Oke, siap. Nggih, kula izin sebut-sebutan Gustom, gak asik. Kaburkon. Ya, tak salat dulu. Yo, tak anteni lho DM lho. Nomor tak anteni. Ini juga turun dulu dari panggung. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.